Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali ya. Walaupun pertemuan kita hanya lewat dunia maya di Zoom ya hari ini, tapi paling tidak sudah mengurangi rasa kangen gitu ya. Walaupun mungkin kalian nggak kangen sama saya, nggak apa-apa sih. Tapi sebenarnya saya kangen banget kuliah di kelas ya, ngobrol bareng ya, membahas apa namanya, apalagi nih mata kuliah kita kan akuntansi biaya itu kan perhitungan. Sebenarnya memang lebih enak kalau kita bisa ketemu langsung di kelas, saya menjelaskannya juga lebih nyaman gitu kan. Jadi saya paham mana-mana saja yang memang kalian belum memahami atau belum bisa ya. Latihannya juga kalau di kita offline tahun-tahun sebelumnya tuh latihannya lebih membabi buta sebenarnya daripada kalian. Kalau kalian ini kan paling latihan satu soal, jangka waktunya kadang saya uploadnya sudah dari hari Minggu atau Sabtu, itu kan berarti kalian sudah bisa baca soal dulu ya kan. Jadi lebih panjang range waktunya kalian untuk mengerjakan. Tapi kalau sekarang, nah kalau di kelas apa namanya di kelas offline dulu, itu kan langsung di kelas saya kasih tugas, saat itu juga saya kasih waktu 30 menit ngerjain. Harus saat itu juga langsung dicocokkan. Nah, itu kan kelemahan kita di situ. Nah, itu dia ya. Jadi makanya saya kangen sekali sebenarnya pertemuan di kelas ya, tapi apa boleh buat ya. Keadaan yang memang tidak bisa membuat kita bisa ketemu langsung. Tapi ya harapan saya video-video yang kemarin saya share itu bisa kalian gunakan sebagai acuan. Dalam artian gini, dulu pun ketika saya mata kuliah akuntansi biaya di kelas kakak kelas kalian ya, yang di kelas offline, itu sebenarnya tidak kok apa namanya saya langsung cuma nerangin aja tuh tidak. Sebenarnya biasanya dulu tuh saya, oke ayo silahkan dibuka bukunya halaman sekian, mari kita baca bersama. Karena sebenarnya apa? Mata kuliah akuntansi biaya ini bisa kalian pelajari sendiri. Dengan cara apa? Tinggal membaca. Kalau kalian mau membaca, dilihat urutan-urutan langkahnya, karena sebenarnya di buku sudah dijelaskan semuanya. Ya kan? Jadi dulu ketika mata kuliah, apa namanya, perkuliahannya secara offline, itu biasanya, oke ayo kita baca bersama-sama, kita pelajari bersama-sama. Nah, makanya kemarin-kemarin harapan saya, video yang saya share, itu sebenarnya kan video membahas mengenai metode atau apa namanya materi yang ada di buku. Cuman saya jelaskan secara dengan cara berbicara. Hitung-hitungannya pun yang kono ya wis tak tulisi gitu kan. Nah, itu sebenarnya untuk memudahkan saya untuk menjelaskan ya. Semoga saja selama ini video yang saya share bisa membantu Anda dalam memahami. Karena sebenarnya intinya kalian bisa mempelajari sendiri. Dengan cara apa? Tinggal baca. Kalau mau baca pasti bisa. Karena semuanya sudah ada step-stepnya. Contohnya di buku sudah dijelaskan semua. Tinggal kalian aplikasikan ke latihan soal. Nah, kemudian sekalian juga saya informasikan untuk UAS nanti kurang lebihnya ada satu soal. Satu soalnya itu nanti akan saya ambil dari mata kuliah dari bab departementalisasi biaya overhead pabrik. Kan ada 3 metode ya kan, alokasi langsung, bertahap, dengan ada jasa timbal balik yang minggu kemarin ya. Minggu ini kita bahas alokasi bertahap, tapi tidak ada jasa timbal balik. Nah, metode-metode ini nanti akan saya ambil salah satu, paling tidak itu adalah metode alokasi langsung. Jadi mulai dari sekarang Anda sudah bisa sudah bisa prepare ya, belajar. Paling enggak nanti ujiannya yang dikeluarkan salah satunya adalah metode alokasi langsung. Ya. Kalau metode alokasi langsung kan paling mudah ya.
departemen pembantu langsung lebok ke departemen produksi, dah selesai. Beda dengan metode bertahap, karena nanti ada tahapan-tahapannya, masing-masing departemen pembantu ada tahap-tahapannya. Ya. Oke. Langsung saja nih sudah memenuhi kuota ya, sudah 41. Saya akan mulai membahas materi hari ini. Departementalisasi biaya overhead pabrik. Nah, apakah sudah kelihatan PPT-nya? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke, silahkan yang punya bukunya akuntansi biaya Mulyadi bisa sambil dibuka bukunya ya, halaman bentar. 204 bentar. Halaman 235. Ya, 235. Oke. 2 minggu yang lalu kita sudah membahas mengenai metode alokasi langsung ya, di mana dianggap bahwa departemen pembantu itu biayanya semuanya langsung diserahkan ke departemen produksi. Ya kan? Departemen produksi A maupun departemen produksi B. Nah, kalau minggu kemarin kita membahas metode alokasi bertahap. Bentar. Ini saya soalnya masih juga jadi host. Jadinya double kerjaan. Oke. Kalau minggu kemarin kita bahas metode alokasi bertahap yang memperhitungkan transfer jasa timbal balik antar departemen pembantu. Ya, ada 2 metode ya atau 2 cara. Ya, Pak, alokasi kontinu atau metode aljabar. Masih ingat kemarin seperti apa ya? Kalau dengan menggunakan metode ini, kedua-duanya ini ya, di mana antar departemen pembantu itu dianggap saling memberikan jasa. Ya kan? Sehingga biayanya saling dioper-operkan, ya kan? Atau itu kalau menggunakan alokasi kontinu. Kalau menggunakan metode aljabar, menggunakan persamaan. Nah, kedua metode ini bisa dilakukan atau mudah dilakukan ketika dalam kegiatan produksi tersebut departemen pembantu yang ada dalam perusahaan atau pabrik itu hanya ada 2 saja. Itu kalau hanya 2 seperti contoh yang kemarin, itu berarti kan langsung departemen produksi A dan B, pembantunya X dan Z. Benar ya? X dan Z apa? X dan Y deh, maaf. X dan Y. Maka kedua departemen pembantu itu saling timbal balik. Nah, itu kan diperhitungkan timbal baliknya. Nah, kalau cuma 2, kan mudah. Misal pakai metode aljabar berarti persamaannya kan hanya 2, X dan Z, X dan Y. Tapi dalam kenyataannya, dalam suatu perusahaan itu, departemen pembantu itu mungkin bisa lebih dari 5 atau mungkin lebih dari 10. Kita contohkan aja. Nah, misal Jarum, ya. Kita di dekat kita kan ada perusahaan yang terkenal itu pabrik kan adalah Jarum. Di Jarum itu untuk kegiatan produksinya ya tidak bisa dia berjalan sendiri bagian pabrik. Kan Anda tahu ya, pabriknya Jarum kan ada banyak ya. Ada yang di dekat kampus itu di mana? Oasis. Ada yang di Kaliputu, ada yang di Bacen, ada yang dimanapun semua desa itu pasti atau paling tidak setiap kecamatan itu pasti ada pabriknya Jarum. Nah, berarti kan dalam kegiatan produksinya dia tidak bisa berdiri sendiri. Karena dia berarti masing-masing pabrik itu pasti punya saling departemen pembantu yang saling terkait. Contoh, semua itu masing-masing pasti punya departemen pembantu, dalam hal ini contohnya adalah bagian accounting. Accounting ngapain? Bagian accounting itu yang melakukan pembukuan untuk semua kegiatan produksi. Paling enggak ya pencatatan akuntansi biaya yang seperti kita bahas di sini. Ya. Kemudian paling tidak nanti ada bagian SDM.
sumber daya manusia, ya, atau bagian umum. Bagian SDM atau umum ini biasanya yang melakukan pencatatan untuk apa? Tenaga kerja. Bayar gaji pegawai, bayar gaji tukang, buruh. Nah, berarti itu sudah dua. Sedangkan kalau dalam produksi, kalau mungkin kalau kalian nggak tahu ya udah pernah masuk ke pabriknya atau belum, tapi kalau saya sudah pernah itu dalam kegiatan produksinya, di situ ada selain ada yang memang dikerjakan manual oleh manusia, tapi masih tetap menggunakan mesin. Untuk pengerjaan mesin ini pun pasti butuh listrik. Tidak mungkin jarum menggantungkan listriknya hanya dari PLN. Biasanya nih contoh seperti di Oasis itu dia punya satu departemen sendiri yang di situ dia menghasilkan atau memproduksi kelistrikan sendiri ya untuk membuat mesin-mesin itu bisa bekerja. Itu dia punya divisi sendiri atau departemen pembantu sendiri. Kemudian nanti ada satu departemen lagi yang memang kerjaannya mesin ini kan butuh perawatan, ya, diservis, dibersihkan dan segala macam. Ya, berarti ada tambahan departemen untuk servis dan servis dan pembersihan mesin. Itu baru saya contohkan baru keuangan, SDM, listrik, servis, belum kayak mungkin kantin, kemudian bagian administrasi dan umum, humas. Nah, itu kan semua departemen-departemen pembantu yang mendukung pekerjaan dari departemen produksi. Sehingga departemen produksi itu tidak bisa berdiri sendiri. Nah, kalau kita contohkan tadi di Jarum ada 5. Misal kita menggunakan metode alokasi kontinu maupun aljabar, itu maka akan lebih rumit perhitungannya. Karena apa? Masing-masing departemen pembantu kan harus kita hitung satu persatu. Timbal balik itu kan banyak langkahnya nanti. Sama halnya juga dengan metode aljabar. Kalau menggunakan metode aljabar berarti nanti apa? Persamaannya sampai 5. Nah, ini saya rasa ketika kalian di mata kuliah matematika keuangan atau matematika akuntansi ya, matematika keuangan kan diajarkan mengenai persamaan ini, aljabar ini. Dibuat 2 aja kayak kemarin mungkin kalian sudah pusing, apalagi kalau nanti departemennya sampai 5 mungkin lebih. Nah, itu bagaimana perhitungannya, Bu? Lebih rumit. Nah, oleh karena itu, pada kenyataannya banyak perusahaan yang kemudian menggunakan metode yang kedua, metode alokasi bertahap yang tidak memperhitungkan transfer jasa timbal balik antar departemen pembantu. Jadi dianggap, misal nih ya nanti ada 5 ya, X, Y, Z, PQ gitu ya, misal PQ, X, Y, Z, 5 departemen pembantu PQ, X, Y, Z. Maka kelima departemen pembantu ini nanti ya kita urutkan berdasarkan mana yang paling banyak memberikan jasa. Nah, ini untuk gampangannya nanti akan kita bahas dengan contoh ya. Langsung saja kita masuk ke contoh untuk metode alokasi bertahap yang tidak memperhitungkan jasa timbal balik antar departemen pembantu. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke perhitungan atau contohnya, ada karakteristik yang harus kita pahami. Ya, yang pertama untuk metode ini yaitu yang pertama biaya overhead pembantu departemen pembantu dialokasikannya secara bertahap. Nah, nanti malah lebih mudah daripada alokasi kontinu karena tidak ada jasa timbal baliknya. Kemudian yang kedua, alokasi biaya overhead departemen diatur aturannya sedemikian rupa sehingga arus alokasi biaya menuju ke satu arah saja. Jadi tidak ada timbal balik tadi ya, Mas. Kemudian ada pedoman umum dalam mengatur urutan alokasi biaya overhead pabrik departemen pembantu. Yang pertama, biaya overhead departemen pembantu yang jasanya paling banyak dipakai oleh departemen lainnya dialokasikan pada urutan pertama. Jadi yang pertama kita alokasikan adalah departemen
yang paling banyak dipakai. Ya. Kemudian urutan alokasi biaya dapat juga didasarkan pada urutan besarnya biaya overhead dalam masing-masing departemen pembantu. Kemudian yang ketiga, departemen pembantu yang paling banyak menerima jasa dari departemen pembantu lainnya diletakkan paling akhir dalam proses alokasi biaya overhead. Jadi yang paling akhir itu adalah departemen pembantu yang paling banyak menerima. Jadi dia menerima jasa dari X, Y, dan Z. Paling akeh sing di. Nah, itu nanti berarti dianggap yang paling terakhir. Kemudian selama melakukan alokasi biaya overhead harus diperhatikan. Yang pertama, tidak adanya alokasi biaya overhead ke dalam departemen yang biaya overheadnya telah habis dialokasikan ke departemen lainnya. Jadi di sini maksudnya kalau yang seperti alokasi kontinu kemarin, itu kan X dan Y ya. X dan Y, X dinolkan, serahkan ke Y. Y dinolkan kembali, serahkan ke X. Kan saling timbal balik, saling mengoper. Nah, di sini tidak ada seperti itu. Kalau memang X sudah 0, ya sudah, dia tidak diperhitungkan kembali. Kemudian, departemen pembantu yang saling memberikan jasa, bila jumlahnya tidak material dan saling mengkompensasi, tidak diadakan alokasi biaya overhead ke dalamnya. Jadi bisa, misal nanti dalam apabila dalam kenyataannya ada beberapa departemen kok ini masih ada biaya yang memang diserahkan ke departemen yang sudah tadi ya. Tapi kalau nilainya terlalu kecil, maka dia dianggap sudah mengkompensasi, maka tidak diperhitungkan lagi. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita lihat contoh saja. Silahkan dibuka buku halaman 237 ya sampai 243 untuk perhitungannya. Nah, di sini sudah dicontohkan PT Elionasari mengolah produknya melalui 2 departemen produksi. Departemen A dan Departemen B, dan departemen pembantunya di sini ada X, Y, dan Z. Nah, di sini sudah diketahui ada anggaran biaya. Nah, dulu sudah pernah dibahas ya beberapa pertemuan sebelumnya bagaimana caranya kita kalau mau melakukan perhitungan atau pembuatan anggaran biaya overhead pabrik. Yang pasti yang sudah jelas, perhatikan sifatnya. Dia yang tetap atau yang variabel. Ya. Kemudian yang kedua, yang termasuk overhead langsung departemen atau memang kelihatan dia itu memang ada hubungannya dengan kegiatan produksi, ataukah yang biaya overhead yang tidak langsung terlihat dalam kegiatan produksi. Di sini dicontohkannya depresiasi gedung dan asuransi gedung. Oke, yang pertama di sini sudah dibuatkan ya anggarannya. Ada yang sifatnya variabel, ada yang sifatnya tetap. Ya. Satu biaya ini pun bisa jadi dua atau apa namanya? Komponennya ada yang tetap, ada yang variabel. Ya, karena di sini ada beberapa yang jumlahnya memang ternyata dia ada yang termasuk tetap, ada yang termasuk variabel. Nah, di sini kalian harus pintar-pintar mengklasifikasikannya. Masih ingat ya? Coba nanti sambil dilihat-lihat lagi, sing termasuk tetap itu sing kayak piye, sing termasuk variabel itu sing kayak piye. Nanti sambil dilihat lagi di buku bab 7 ya. Bab 7 itu sudah dibahas. Oke. Jadi di sini ini yang harus kalian pertimbangkan. Kenapa? Karena nanti berarti ada yang full costing, ada yang variabel costing. Jadi dalam perhitungannya ada yang semuanya dianggap masuk ke BOP, termasuk variabel dan tetap, ada yang hanya memperhitungkan yang variabel saja. Nah, ini makanya kalian harus bisa atau paling tidak bisa memilah-milah mana yang termasuk variabel, mana yang termasuk tetap. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa departemen A, B, departemen produksi ya, dan departemen pembantu X, Y, Z dengan masing-masing rincian biaya. Total terakhir di bawah,
Departemen A adalah 2 juta. Ini dalam ribuan rupiah ya, 2.175.000 rupiah. B-nya 2.675.000 rupiah. X 700.000 rupiah. Y 1.505.000 rupiah. Dan Z 430.000 rupiah. Total keseluruhan 7.485.000 ya. Ini adalah total biaya overhead pabrik berdasarkan anggaran. Nah, kemudian di sini juga diketahui dasar distribusinya. Dasar distribusi ini digunakan untuk apa? Digunakan untuk nanti pengalokasian ya, biaya-biaya kepada departemen pembantu kepada departemen produksi. Oke. Nah, di sini diketahui ada yang berdasarkan luas lantai, ada yang berdasarkan pemakaian KWH, ada yang berdasarkan jumlah karyawan, dan ada yang berdasarkan jam pemeliharaan. Kemudian diketahui juga dalam membebankan biaya overhead kepada produk, digunakan dasar pembebanan jam tenaga kerja langsung untuk Departemen A dan jam mesin untuk Departemen B. Di Departemen A akan dioperasikan pada kapasitas normalnya 50.000 jam tenaga kerja langsung, dan Departemen B kapasitas normalnya 25.000 jam mesin. Nah, untuk pembebanan ini ya sudah dibahas di bab 7. Atau kalau setelah UTS itu berarti pertemuan kedua dan pertemuan pertama, kedua setelah UTS ya. Itu nanti bisa sambil kalian lihat-lihat lagi. Kalau di buku ini berarti bab 7. Nah, ini adalah soal yang sudah diketahui di buku. Sekalian nanti Anda mencocokkan dengan keterangan yang ada di buku ya. Oh ya, untuk prosentase ini sudah tahu caranya ya. Departemen A kok bisa 25% dari mana? 2.000 meter persegi dibagi total. 8.000 meter persegi kali 100%. Jadinya hasilnya 25%. Begitu juga yang lainnya. Ya. Ini kok bisa sampai dapat segini, dapat segini, dapat segini dari mana? Itu prosentase dari jumlah departemen tersebut dibagi total kali 100%. Nah, ini nanti akan kita gunakan untuk melakukan perhitungan alokasi alokasi departemen pembantu. Oke. Ini soalnya ya sudah ada juga di buku. Nah, berarti langsung saja kita masuk ke perhitungan alokasinya. Bagaimana caranya? Nah, ini adalah contoh untuk perhitungan alokasi. Nah, yang pertama kita tuliskan dulu ya mengenai kita bagi-bagi dari departemen produksi dan departemen pembantu ada A, B, X, Y, Z. Kalau nanti ternyata memang departemen pembantunya sampai 10 atau sampai lebih dari 10, ya silahkan nanti bisa disesuaikan. Misal departemen produksinya tidak hanya 2, bisa 3, 4, 5, silahkan. Nanti tinggal disesuaikan saja. Nah, di sini yang pertama kita isi dulu angka dari biaya overhead langsung dan tidak langsung departemen. Dasarnya dari mana ini? Dasarnya berdasarkan anggaran. Nah, mari kita lihat dulu anggaran. Sini loh. Nah, tadi ya sudah saya bacakan juga. Ini yang menjadi dasar untuk perhitungan awal. Ya, total biaya overhead langsung maupun tidak langsung. Masing-masing departemen. Nah, tinggal kita masukkan ke dalam kolom. Nah, setelah itu kemudian kita alokasikan ya. Ingat bahwa di sini tidak ada timbal balik. Kalau pakai timbal balik itu berarti nanti departemen pembantu kita hitung sendiri baru ke A dan B pakai aljabar gitu kan. Nah, di sini sebenarnya langkahnya mirip seperti metode alokasi langsung. Jadi bisa langsung kita serahkan ke departemen-departemen
yang memang menerima jasa. Ya, dicontohkan di sini adalah Z, departemen pembantu Z. Di sini tadi 430 ya. Z ini menggunakan alokasinya KWH. Nah, jam pemeliharaan. Kok ini Deng, KWH di sini ya. Nah, jadi diserahkan ke A sebanyak 40%, diserahkan ke B sebanyak 30%, X 20%, Y 10%. Ya. Maka 430 di Z kita nolkan berarti langsung minus 430. Kalau di buku itu dalam kurung ya. Nah, kemudian di sini tinggal dikalikan yang diterima A berapa? 40% dikali 430. Hasilnya 172. Dalam ribuan rupiah ya ini ya. Nah, B 30% ya tadi ya dasar alokasinya 30% dikali 430. Hasilnya 129. Kemudian X 20% dikali 430. Jadi dapat tambahan 86. Yang Y 10% dari 430 dapat tambahan 43. Jadi Z-nya sudah dianggap 0, habis. Ya, di sini 0. Dialokasikan ke Y, X, B, dan A. Sesuai dengan alokasi dasarnya. Prosentasenya. Oke. Lanjut. Yang Y. Yang Y ini nanti berarti bentar. Yang Y ini tadi ya saldo awalnya dia 1.550.000 1.505.000 rupiah. Dalam ribuan ya, nol-nolnya tidak saya tulis. Dapat tambahan 43 dari Z. Maka Y-nya pengalokasiannya bertambah, tidak 155.505 lagi, tapi dapat tambahan 43. Sehingga totalnya 1.548. Ini langsung kita nolkan. Minus kan? Jadi di sini nanti hasilnya 0. Nah, 1.548 ini kita alokasikan ke A, B, dan X. Dasarnya mana? Dasarnya ini jumlah karyawan. 40%, 50%, 10%. Ya. Nah, ini. Sehingga di sini dia memperoleh A dapat tambahan 619.200 rupiah. Kalau B 774.000 rupiah. Yang X 154.800 rupiah. Nah, kemudian sekarang X, ya. Tadi Z dan Y-nya kita anggap sudah habis, ya. Langsung kita ke X. X tadi awalnya 700. Dapat tambahan 86 terus 154,8. Ini dari X dan Z tadi ya. Nah, kalau dari X dan Z, dari Y dan Z. Sehingga totalnya 940,8. Ini kita kurangkan sehingga nanti X-nya 0. Ya. Kemudian A dan B memperoleh tambahan sesuai prosentase alokasinya. X, Y, Z habis. Masuk ke A dan B semuanya. Nah, yang di A berarti di sini tambahannya 172 ditambah 619,2 ditambah 376,32. Total 1.167.520. Yang B
tambahannya 129 tambah 774 tambah 564,48. Total 1.467,48. Sehingga nanti A ya, biaya overhead-nya menjadi Rp3.342.520. Yang B Rp4.142.480. Karena ada tambahan dari 2 juta sekian tambah alokasi sehingga menjadi sekian. B juga sama. Ya, mendapat tambahan alokasi jadi sekian. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Ada yang ingin tanya atau tidak? Oh ya, jangan khawatir ya, untuk pertemuan hari ini saya record ya.